Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas latihan Excel yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini sudah latihan kita yang ketiga. Di sini sudah ada beberapa ketentuan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan latihan yang ketiga ini, sobat Excel. Jadi kita lihat dulu ya, sebelum kita mengerjakan soal itu formatnya seperti apa dulu. Nah, di sini semua ada isinya ya. Di sini mulai dari nomor kartu dan nama pasien, poli dan umur dan juga fasilitas ya. Di sini kita mengerjakan 5 soal saja, sobat Excel, pada pertemuan kali ini. Dan yang pertama kita akan mengerjakannya adalah di fasilitas. Di sini datanya berupa, kalau kita lihat dari sini ya, dia itu berbentuk horizontal lookup berdasarkan row. Jadi kita akan menggunakan yang namanya rumus dari HLOOKUP ya. Nah, kita langsung sama dengan seperti ini ya. Kita HLOOKUP, kita tab. Nah, di sini kita lihat, di sini fasilitas berupa T ya. Kodenya di sini adalah T. Berarti kita harus melihat di nomor kartu. Jadi T itu berada di antara ya. Nah, di sini berarti kita harus menggunakan yang namanya rumus tambahan, yaitu MID untuk mengambil tag yang berada di tengah. Kita tab. Nah, teksnya itu adalah nomor kartu dan start numbernya kita kasih titik koma. Itu adalah urutan keberapa termasuk angka pertama pada yang akan kita ambil. Jadi kita akan mengambil T ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia di sini adalah urutan ke-6. Ingat, di Excel spasi dan tanda strip ataupun simbol lainnya itu akan dihitung sebagai satu, sobat Excel. Setelah itu kita kasih titik koma. Nah, yang mau diambil dari tengah itu berapa suku kata atau berapa huruf. Di sini karena T itu adalah 1, berarti number chartnya itu adalah 1, sobat Excel. Setelah itu kita tutup kurung. Berarti di sini kita sudah selesai untuk menggunakan rumus MID-nya. Sekarang kita akan pindah ke HLOOKUP kembali dengan cara titik koma seperti ini, sobat Excel. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel array-nya, tentu saja yaitu kita blok nomor kartu sampai ke jenis fasilitas sampai kode yang terakhir. Baru kita kunci dengan F4. Setelah itu kasih titik koma. Di sini adalah row index berdasarkan row yang keberapa dari yang kita tabel array-nya. Di sini adalah 1 dan 2. Berarti di sini adalah 2 ya. Karena untuk yang akan kita terjemahkan berada di row yang kedua, sobat Excel. Baru yang terakhir itu kasih titik koma dan kita kasihkan false. Baru kita tutup kurung dan enter. Maka di sini akan keluar ya, sobat Excel, bahwa kode T itu adalah tanpa asuransi. Nah, kita tarik rumusnya atau autofill klik 2 kali. Di sini adalah B adalah BPJS dan A itu adalah asuransi mandiri. Jadi kita sudah mendapatkan kode sesuai dengan terjemahannya, sobat Excel. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengerjakan biaya periksanya. Untuk biaya periksa, kita lihat di sini ya, sobat Excel. Biaya periksa itu sudah ada tabel bantunya. Di sini ada nomor kartu dan juga biaya periksa. Nah, di sini nomor kartu adalah dengan kode KU. Nah, dari nomor kartu di tabel di sini itu KU itu berada di tengah. Dan data berupa biaya periksa ini berbentuk vertikal atau berdasarkan kolom. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP atau VLOOKUP. Cara mengaktifkannya sama dengan HLOOKUP tadi, kita sama dengan, terus kita ketikkan VLOOKUP, kita tab. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kodenya berada di tengah, kita gunakan rumus tambahan yang namanya MID untuk fungsi teks. Terus kita tab. Nah, teksnya itu diambil dari nomor kartu ya, sobat Excel. Setelah itu kita kasihkan titik koma. Nah, start numbernya itu adalah nomor dari kartu itu atau kode berdasarkan biaya periksa. Di sini itu urutan keberapa ya, sobat Excel. Nah, kita hitung ya. P itu 1, strip itu 2, K itu ketiga. Berarti dia ada di urutan ketiga. Nah, setelah itu kita kasihkan titik koma, kita gunakan number chartnya itu berapa atau jumlah huruf yang ada pada biaya periksa atau nomor kartu yang kita tuju. Di sini nomor kartu atau kodenya itu ada 2 huruf, berarti kita gunakan 2 di sini, sobat Excel. Nah, kita tutup untuk
menyudahi rumus MID ini, baru kita pindah lagi ke rumus VLOOKUP dengan cara titik koma seperti ini. Kita buat tabel arraynya itu adalah di sini ya, biaya periksa mulai nomor kartu sampai biaya periksa. Kita blok sampai keseluruhan data ya Sobat Excel. Baru kita kunci dengan F4 agar arraynya nanti terkunci. Setelah itu kasihkan titik koma, kita ambil ke berapa ya Sobat Excel dari urutan kolom indeksnya. Di sini nomor kartu, karena kita mulai ngebloknya ke nomor kartu, dia berarti ada di urutan pertama. Nah, yang kita cari adalah biaya periksa, berarti kita menggunakan urutan yang kedua. Jadi kolom indeksnya ini diisi 2. Baru kasihkan titik koma, kita ketikkan false seperti ini. Dan kita tutup untuk mengakhiri rumus VLOOKUP dengan tanda tutup kurung, baru kita enter. Di sini sudah ada, yaitu dari KU itu adalah 50.000. Berarti sudah betul ya Sobat Excel. Baru kita klik 2 kali untuk mengcopy rumusnya. Nah, di sini sudah ya, berarti kita KT itu sudah mendapatkan 60.000 dan KK itu adalah 80.000 Sobat Excel. Selanjutnya kita akan mengerjakan di total biaya ya Sobat Excel. Total biaya kita gunakan rumus yang sederhana, yaitu sama dengan biaya periksa itu ditambah dengan biaya obat. Baru kita enter, kita tarik rumusnya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan total biaya. Baru sekarang kita akan menuju ke pengurangan biaya Sobat Excel. Untuk mengerjakan dari pengurangan biaya, di sini sudah tersedia yaitu tabelnya atau pernyataan bantu. Jadi di sini kita akan mengisinya. Jika kita ada rumus rentang seperti ini, lebih baik kita menggunakan rumus if ya Sobat Excel. Nah, caranya yaitu kita gunakan sama dengan seperti ini. Terus kita aktifkan if-nya, kita tap seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pernyataan yang pertama yaitu total biaya. Jadi jika total biaya itu lebih kecil dari sama dengan 250, 1, 2, 3, itu dia akan mendapatkan potongan 10% dari total biaya. Berarti total biaya itu dikalikan dengan 10% Sobat Excel. Selanjutnya kita masukkan pernyataan atau argumen yang kedua dengan menyambungnya dengan titik koma seperti ini. Jadi kalau Sobat Excel itu kelamaan, itu bisa di copy di sini ya pernyataannya. Karena yang pernyataan kedua itu mirip-mirip sama, kita copy seperti ini biar lebih cepat untuk mengerjakan ya Sobat Excel. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi. Baru kita pastikan di setelah titik koma seperti ini kita paste. Nah, kita tinggal ganti saja pernyataannya. Yang kedua adalah 400. Berarti jika total biaya lebih kecil sama dengan 400, itu dia mendapatkan potongan 20%. Nah, baru yang ketiga itu kita gunakan yang pernyataannya beda. Berarti kita kasihkan titik koma. Itu Sobat Excel bisa pastikan juga ya. Kita paste, kita ubah. Jadi di sini berarti lebih besar ya. Jadi harus lebih besar dari 400. Baru dia mendapatkan potongan 30%. Kita kasihkan 30%. Terus kita kasihkan titik koma. Nah, jika pernyataan yang lainnya itu tidak memenuhi atau kalau ada biaya-biaya lain, maka dia akan mendapatkan 0. Jadi kalau pernyataan ini biayanya di bawah itu, berarti dia tidak mendapatkan potongan ya Sobat Excel. Artinya oke, baru kita tutup kurung, baru kita enter. Nah, kalau ada peringatan silahkan di enter saja. Maka di sini sudah mendapatkan potongan ya Sobat Excel, yaitu 18.000. Baru kita tap seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan yang namanya pengurangan biaya ya Sobat Excel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke CheckLab. Untuk mendapatkan hasil dari CheckLab, maka di sini sudah tersedia yaitu ada 2, yaitu adalah argumen dan juga tabel berbentuk horizontal lookup. Jadi kita nanti akan menggabungkan beberapa rumus Sobat Excel. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah tempat CheckLab itu ditentukan jika ya, berarti kita otomatis menggunakan rumus dari if. Nah, di sini ada 2 pernyataan yaitu lebih besar dari 35 tahun dan jumlah periksa lebih dari 2. Nah,
Nah, di sini berarti kita harus memadukan yang namanya rumus N ya, karena di sini membutuhkan namanya pernyataan benar-benar yang menghasilkan benar jika benar. Oke, kalau sobat Excel masih bingung dengan if N, silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Kita mulai mengerjakan dari check lab-nya. Yang pertama tentu saja kita aktifkan rumus if-nya dengan sama dengan if tab, kita tambahkan N seperti ini. Nah, untuk yang tes pertama yaitu adalah umurnya. Jika umurnya itu lebih besar sama dengan 35 tahun, dan yang kedua itu kasihkan titik koma untuk ke argumen yang kedua, yaitu adalah jumlah periksanya itu lebih dari 2, terus kita akan menutup rumus N ini ya, karena sudah menyatakan dua pernyataan, tadi butuhnya cuma 2. Nah, ini artinya kita kembali ke if, itu kasihkan titik koma. Maka jika argumen itu yang dites benar, maka akan menghasilkan apa ya, sobat Excel? Di sini diminta bahwa jenis dari fasilitasnya adalah sesuai tabel horizontal. Berarti kita gunakan lookup. Kita tab. Nah, di sini ada lookup yang dilihat adalah di sini adalah fasilitas ya, sobat Excel kita. Jadi kita klik di sini. Selanjutnya kita geser biar terlihat. Ya, selanjutnya kita kasihkan titik koma seperti ini sobat Excel. Baru kita buat yang namanya array-nya. Tabel array kita blok dari jenis fasilitas seperti ini. Kita kunci dengan F4. Setelah kita kunci dengan F4, kita geser biar kelihatan semua. Setelah kita kunci dengan F4 ya sobat Excel, sorry diulang-ulang biar lebih jelas. Baru kita kasihkan titik koma seperti ini dan kita kasihkan 2 karena diambil dari urutan row yang kedua. Baru kita kasihkan false seperti ini. Oh, ini true. Kita ganti false ya. Kita false. Kita tutup untuk mengakhiri dari rumus lookup. Nah, jika tidak memenuhi kriteria atau argumen yang kita minta, berarti dia akan ada tidak perlu check lab ya, berarti tidak check lab. Kita ketik saja manual ya di sini. Tidak. Oh, sorry, nanti akan ada error kalau seperti ini. Tidak check lab. Kita akhiri dengan tanda petik 2 di atas, baru kita kurung, kita enter. Maka di sini sudah sesuai, yaitu di sini adalah kalau tanpa asuransi itu dengan yang 47 umurnya dengan jumlah periksa 3, berarti dia harus ceknya di Lab Mardika ya, tanpa asuransi Lab Mardika. Jadi sudah betul ya sobat Excel. Nah, kita coba tarik satu dulu. Nah, di sini karena umurnya emang lebih ya, tapi dia jumlah periksanya kurang dari 3 ya. Kalau kita gunakan lebih itu berarti 2 dihitung dari kurang dari 3. Jadi di sini dia tidak memenuhi argumen itu salah satunya ya. Jadi kalau N itu harus benar semua. Jadi kalau tidak benar berarti ada salah satu saja yang salah, dia tidak memenuhi. Jadi di sini otomatis akan keluar tidak check lab. Aktifkan rumusnya, kita sama dengan seperti ini. If tab, kita buat pernyataan dari N karena membutuhkan 2 pernyataan benar. Nah, yang dites itu adalah umur lebih besar sama dengan 35. Ini adalah pernyataan pertama. Selanjutnya argumen yang kedua adalah jumlah periksanya lebih dari 2. Kita tutup untuk pindah ke rumus dari if kembali. Kita kasihkan titik koma. Selanjutnya yaitu kita gunakan rumus lookup jika memenuhi kriteria yang akan kita ambil. Jadi di sini lookup yang dites adalah fasilitasnya. Kasih titik koma. Selanjutnya kita buat array-nya. Di sini array-nya adalah yang di bawah seperti ini sobat Excel. Selanjutnya kita kunci dengan F4. Titik koma. Ambil yang kedua karena di sini adalah tertempat pada row yang kedua. Baru kita titik koma. Kita false. Tab, kita kurung. Kasih titik koma. Untuk pindah ke pernyataan jika salah. Berarti kita kasihkan tanda petik 2 di atas ya. Itu berarti dia tidak check lab. Tidak check lab. Baru kita tutup kembali dengan titik koma dan kita tutup kembali dengan kurung. Setelah itu baru kita enter.
Nah, di sini sudah mendapatkan. Jadi di sini dia menempati ya umurnya umurnya 57 dan periksanya lebih dari 2. Di sini karena dia adalah BPJS berarti dia di lab Melati. Baru kita bisa tarik seperti ini sobat Excel. Jadi ada 2 yang tidak cek lab. Nah, bagaimana cara kita menandainya ya biar enak? Yang tidak cek lab itu adalah kita kasih warna dari merah. Berarti kita blok di sini. Kita ke conditional formatting dan kita kasihkan highlight rule, yaitu kita pilih equal to. Artinya sama dengan, kita tulis saja di sini sobat Excel, yaitu tidak cek lab. Nanti tidak cek lab ini akan menghasilkan warna sesuai yang kita minta. Di sini adalah like fill red, berarti kita juga bisa ganti dengan green. Kita ya bisa ganti dengan yellow atau kita bisa ganti dengan custom format. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan warna yang kita tentukan. Jadi kita pilih fill di sini, kita coba merah terang seperti ini ya. Baru kita OK. Terus kita OK dan kita bisa ganti rupanya seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan ya sobat Excel. Jadi kalau tidak cek lab dia ditandai merah saja ya sobat Excel. Oke sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita pada hari ini untuk latihan soal Excel yang ketiga. Jika sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jadi jika sobat Excel suka, silahkan like dan share videonya. Jangan lupa bagi sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel untuk mensubscribe channelnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.